Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nina Safitri, mahasiswa Matematika FMIPA Unpad. Eh, kita akan membahas salah satu materi dari matematika keuangan. Yang namanya istilah keuangan, kita tidak akan asing lagi kalau kita mendengar tentang amortasi dan penyusutan. Kira-kira apa sih amortasi dan penyusutan itu? Mari kita bahas. Amortasi adalah proses alokasi biaya suatu aset tak berwujud seperti hak paten, lisensi, atau goodwill, dan lain-lain secara sistematis selama masa manfaatnya. Juga dapat merujuk pada pengurangan saldo pinjaman seperti hipotek melalui pembayaran angsuran berkala. Sedangkan penyusutan itu adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan suatu aset tetap seperti mesin, kendaraan, atau gedung, atau mobil, dan lain-lain selama masa manfaatnya. Ini mencerminkan penurunan nilai ekonomis aset dari waktu ke waktu akibat penggunaan, keausan, dan ataupun obsolesensi. Jadi kita mulai dari amortasi dulu. Amortasi itu memiliki dua jenis, atau kita biasa menyebutkan dua metode, yaitu amortasi tak berwujud atau secara garis lurus, dan amortasi angsuran pinjaman. Kita mulai dari amortasi tak berwujud, yaitu dengan rumus biaya perolehan aset tak berwujud dibagikan dengan manfaat, dan biasanya kita hitung dalam bentuk tahun. Dan yang kedua, amortasi angsuran pinjaman atau anuitas tertentu. Nah, jenis kedua ini kita menggunakan rumus anuitas seperti sebelumnya dibahas tentang matematika keuangan, yaitu bagian anuitas. Yaitu rumusnya A sama dengan P dikali R dalam kurung dikalikan 1 tambah R pangkat N, kita bagi dengan 1 tambah R pangkat N dikurangi 1, di mana A itu adalah amortasi angsuran pinjaman, P itu adalah pokok pinjaman, R itu suku bunga per periode dalam bentuk persentase. Tapi biasanya kalau di dalam kalau kita menyelesaikan soal, suku bunga itu akan diubah secara dalam bentuk bilangan desimal. Dan terakhir D adalah jumlah periode. Dan jumlah periode ini biasanya dalam waktu berapa tahun. Jadi setiap angsuran itu terdiri dari ada bunga, ada pokok. Bunga itu adalah sisa pinjaman dikalikan dengan suku bunga. Dan pokok itu ada angsuran dikurangi dengan bunga. Sedangkan penyusutan itu memiliki 3 metode, yaitu secara garis lurus, metode saldo menurun, dan jumlah angka tahun. Jadi di perbedaan dari amortasi dan penyusutan tersebut, yaitu kalau penyusutan dia secara terwujud, sedangkan amortasi tidak. Makanya penyusutan memiliki 3 metode, 1 kali lebih banyak daripada amortasi. Jadi metode yang pertama garis lurus, yaitu kita dapat rumusnya adalah harga perolehan nilai residu dibagikan masa manfaat, atau biasa kita hitung dalam bentuk tahun. Dan yang kedua, metode saldo menurun, yaitu misalkan penyusutan tahun ke N, misalkan ke tahun kelima gitu misalkan. Nah terus kita lihat nih ada rumusnya nilai buku awal tahun kelima dan dikalikan persentase penyusutan. Dan yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun, yaitu sisa umur asetnya dibagi dengan jumlah angka tahun dan dikalikan dengan harga perolehan dan dikurang dengan nilai residu. Dan kita ambil contoh soal dari amortasi dulu, yaitu
Seseorang mengambil pinjaman sebesar 60 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun atau 1% per bulan selama 3 tahun atau 36 bulan. Hitunglah besar angsuran per bulan, lalu asumsikan ke sistem angsuran tetap atau anuitas. Jadi kita pakai rumus yang ada P dikalikan. Nah, ini. Jadi A itu sama dengan P dikali R 1 tambah R pangkat N dibagi 1 tambah R pangkat N dikurangi 1, di mana kita ketahui bahwa P itu adalah 60 juta, suku bunganya adalah 1%, jadi kita dalam bentuk desimalkan menjadi 0,01, dan N-nya adalah 36 bulan. Jadi kita di sini menghitungnya dalam bentuk bulan. Maka A sama dengan 60 juta dikali 0,01, kita kalikan juga dengan 1 ditambah 0,01 dipangkatkan dengan 36 dibagi 1,001 pangkat 36 dikurangi 1. Jadi kita dapat hasilnya 60 juta dikali 0,143077 dibagi 0,43077, yaitu kita dapat hasilnya bahwa 60 juta hasil dari pembagian ini adalah kita dapat 0,3322, yaitu kita dapat hasilnya 1.933.200. Jadi angsuran per bulannya adalah yang kita dapat yaitu ini 933.200. Atau kita dapat contohnya lagi untuk penyusutan. PT Maju Jaya membeli sebuah mesin seharga 100 juta rupiah pada awal tahun 2022. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat yaitu 5 tahun dan nilai residu yaitu sebesar 10 juta rupiah. Hitunglah besarnya penyusutan per tahun dengan metode garis lurus. Kita dapat mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah besarnya penyusutan dengan metode garis lurus, itu yang ditanyakan dari soal ini. Dan yang kita ketahui bahwa harga mesin yaitu 100 juta pada awal tahun 2022. Nah, ini pentingnya kalau kita dalam matematika untuk selalu memperhatikan detail-detail jika ada soal cerita seperti ini. Kadang kita suka keliru untuk menentukan rumus mana yang kita ambil dalam menyelesaikan soal tersebut. Dan kita dapat manfaat tahunnya tuh yaitu 5 tahun dan nilai residunya adalah 10 juta rupiah. Jadi kita dapat penyelesaiannya seperti ini. Kita gunakan rumus garis lurus, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dan dibagikan masa manfaatnya dalam bentuk tahun. Jadi kita dapat 100 juta dikurangi 10 juta dibagi 5. Dan kita dapat 90 juta dibagi 5, itu kita dapat 18 juta. Jadi yang kita dapat ditanyakan itu adalah terjawab. Jadi penyusutan per tahunnya itu adalah 18 juta. Jadi per tahun 18 juta. Jadi setiap tahunnya selama 5 tahun. Tuh. Jadi setelah kita membahas tentang amortasi dan penyusutan, kita memiliki 3 perbedaan secara singkatnya. Ini adalah kedua perbedaan dari amortasi dan penyusutan di dalam bentuk sebuah tabel. Perbedaan yang pertama adalah aset tak berwujud atau pinjaman, sedangkan penyusutan itu adalah asetnya yang berwujud. Jadi perbedaan yang pertama ini tentang amortasi dan penyusutan adalah ini secara asetnya. Kita membahas amortasi dan penyusutan ini, aset yang digunakan dalam amortasi dan penyusutan ini seperti apa. Itu. Dan yang kedua, amortasi amortasi ini memiliki kayak contoh aset yang yang digunakan dalam amortasi yaitu paten, lisensi, goodwill, dan pinjaman. Sedangkan penyusutan itu adalah mesin, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Dan yang perbedaan kedua ini adalah secara
contoh aset yang dibahas dalam amortasi dan penyusutan. Dan yang ketiga, amortasi itu memiliki metode yaitu garis lurus dan anuitas, sedangkan penyusutan ada garis lurus, saldo menurun dan lain-lain. Dan perbedaan ketiga ini adalah dari segi metode yang sering digunakan. Jadi seperti itu. Ya, jadi itulah materi amortasi dan penyusutan dari saya. Apabila ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.